supaya juga tidak numpuk, supaya tertata dengan rapi. Bagaimana juga mengamankan situasi ini bersinergi dengan. Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi di acara Bincang Santai bersama saya Trilan Cahyanti. Supaya juga tidak numpuk, supaya tertata dengan rapi. Bagaimana juga mengamankan situasi ini bersinergi dengan. Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi di acara Bincang Santai bersama saya Trilan Cahyanti. Di acara Bincang Santai bersama saya Trilan Cahyanti. Supaya juga tidak numpuk, supaya tertata dengan rapi. Bagaimana juga mengamankan situasi ini bersinergi dengan itu. Setelah di tahun 2020 ke 2021 baru pindah lagi tata kelolanya di Dinas Lingkungan Hidup. Sampah itu adalah peluang, tentu ada tantangan yang untuk bisa menjadikan sampah itu memberi rezeki buat kita. Meyakinkan bahwa masyarakat Buleleng ini hidupnya bersih. Jamin bahwa di tengah-tengah kota tidak ada sampah yang numpuk. Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi di acara Bincang Santai bersama saya Trilan Cahyanti. Nah, seperti teman-teman lihat nih, kita lagi ada di salah satu destinasi wisata baru yang baru saja diresmikan di tahun 2022 ini, yaitu di Kabupaten Buleleng tentu saja, dan di Kecamatan Sukasade, yaitu Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno. Nah, kita sudah sampai di penghujung tahun 2022 nih sekarang kan. Jadi kita sudah melewati rangkaian kegiatan di tahun 2022. Dan pada episode Bincang kali ini kita akan membahas atau bertemakan terkait dengan Kaleidoskop 2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Untuk itu kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, yaitu Bapak Gede Melandrat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak? Kabar baik, kabar baik. Iya, dengan cuaca ekstrim gini Pak ya, jadi kita harus semangat nih biar tetap sehat gitu Pak ya. Iya, nah, kita juga tetap sehat.
Iya benar. Dan kita juga di pagi ini kita ada di RTH Bung Karno nih Pak, dengan suasana yang sangat sejuk ini Pak ya. Iya. Iya, benar Saya sekali. kira suasananya mendukung pagi hari ini. Iya. Nah, ini Pak, kita kan tema Bincas kali ini tuh Kaleidoskop 2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng nih Pak. Iya. Nah, mungkin masyarakat juga sini ingin tahu nih Pak, apa aja sih kegiatan atau program yang telah dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup di selama tahun 2022 ini Pak? Iya, saya kira tahun 2022 tahun yang penuh berkah, tahun di mana dimulainya operasional Taman Bung Karno. Iya. Jadi sebuah destinasi wisata baru yang dibangun oleh Pemkab Buleleng dari tahun 2016. Di tahun 2022 baru kita bisa operasionalkan, walaupun dengan kesederhanaan, dengan lukus-lukus zona-zona yang memang sangat minimalis dan tentu tidak mengurangi keindahan dari tempat ini. Iya. Karena apa? Karena telah berdirinya kokoh patung Bung Karno dan juga Singapura Raja sebagai ikon dari kota Singaraja. Dan ini merupakan sebuah awal baik ketika Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang diberikan oleh Bupati Buleleng untuk bisa melaksanakan tugas yang dibebani terhadap bidang lingkungan hidup, khususnya ruang terbuka hijau. Ada hal lain yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bahwasannya bagaimana tata kelola lingkungan hidup di Kabupaten Buleleng agar tetap terbangun berkesinambungan. Ini artinya bahwa setiap langkah pembangunan yang ada di Buleleng itu tentunya harus berdasarkan kaidah-kaidah, norma-norma hukum yang menjadi payung di dalam rangka membangun sebuah kelestarian, keaslian, tata kelola kawasan perkotaan di Kabupaten Buleleng. Ini juga selaras seiring dengan apa yang menjadi visi dan misi Bupati Buleleng, terus juga yang terimplementasi di dalam tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup, dari penetapan indeks kualitas lingkungan hidup sampai pada bagaimana tata kelola kawasan perkotaan yang asri. Saya kira di tahun 2022 ini banyak kita juga memberikan apresiasi kepada masyarakat, bahwa masyarakat tidak hanya sekedar mampu meningkatkan kesadaran, tetapi juga mampu memberikan inspirasi kepada kami Dinas Lingkungan Hidup agar tetap eksis, tetap memberikan warna di antara OPD-OPD yang ada di Pemkab Buleleng. Saya kira itu. Ya, tadi kan Bapak sudah jelaskan nih Pak, banyak hal yang dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng nih Pak ya, terkait dengan lingkungan di Kabupaten Buleleng. Nah, dari sekian banyak kegiatan nih Pak yang menjadi isu atau menjadi program prioritas gitu dari Dinas Lingkungan Hidup itu apa sih Pak? Untuk di tahun 2022 ini Pak? Dinas Lingkungan Hidup memiliki 10 program. Ya. Tapi yang paling esensial, yang paling mungkin dilihat oleh masyarakat adalah bagaimana memberikan rasa indah, rasa asri. Ini harus didukung dengan pola hidup bersih. Yang salah satunya programnya adalah program kebersihan, program di mana program ini memiliki arti penting buat masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng agar tetap bersih. Berarti terkait dengan pengelolaan sampahnya berarti Pak ya? Ya, salah satunya ya. Karena berbicara tentang bagaimana tata kelola persampahan, maka di sana ada sebuah kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Dan ini tentu menjadi bagian yang sangat-sangat prioritas tatkala kita melaksanakan tugas dan fungsi dari 10
program tersebut. Iya. Tanpa bisa kita bersilat lidah, tanpa bisa kita bicara tentang hanya retorika, pada kenyataannya masyarakat bisa melihat apakah kawasan perkotaan Singaraja ini sudah bersih apa belum. Iya, betul sekali. Kalau kita melihat dari sudut pandang keasrian, kita bangga karena Buleleng masih lebih baik daripada kawasan-kawasan lain yang ada di Bali. Iya. Ini artinya bahwasannya apabila tidak didukung dengan sumber daya manusia, tidak didukung dengan niat dari hati, artinya bekerja dengan ikhlas, ini tentu akan memberikan wacana yang berbeda di tingkat masyarakat. Maka hal yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan, menata kelola sebuah kawasan, bukan hanya bersih tetapi juga hijau non asri. Enggak, seperti RTH ini Pak ya, sangat asri sekali di RTH Taman Bung Karno ini Pak. Ya, saya kira saya selaku Kepala Dinas Lingkungan itu tentu akan berbangga. Masyarakat menilai atas kinerja kita. Jadi tanpa bisa dipungkiri bahwa ini sebuah kerja keras, sebuah kerja tim yang dari hati. Iya, betul sekali. Keikhlasan itu penting karena kalau saja kita harus menunggui orang bekerja di sini, ya tentu tidak akan pernah bisa selesai-selesai. Tetapi apabila kerja dari hati, maka ya kita tidak harus ada di sini selama 24 jam bersama masyarakat untuk menilai eksistensi dari sumber daya manusia atau personil yang ada di sini, tetapi dia memiliki tanggung jawab yang tinggi. Iya, betul sekali. Kan ini terkait dengan RTH Taman Bung Karno nih Pak. Untuk sebenarnya di Kabupaten Buleleng sendiri ini ada berapa RTH tuh Pak ya? Ya, saya kira RTH ini sudah dibangun semenjak tahun 2016. Terus ditata, ditambah. Yang mungkin masyarakat juga awam atau sudah datang ke sana tapi tidak tahu, saya kira ini juga tidak kita bisa pungkiri karena butuh bukan hanya edukasi tetapi sosialisasi atas lokus destinasi RTH. Kita punya Taman Bung Karno yang baru berdiri, terus kita punya Taman Kota Igusti Ngurah Rai, atau banyak masyarakat dibilang Taman Kota. Kita punya ruang terbuka hijau Yuwana Asri yang itu juga dibangun di tahun 2018, baru dioperasionalkan. Kita juga punya Taman Sunda Kecil. Adapun taman-taman kecil, ada Taman Boulevard, Taman Kelajakan Jalan, Taman Pulau. Ini Buleleng paling lengkap loh RTH-nya. Kalau kita berbicara ruang terbuka hijau di Buleleng, ini terus bertambah, terus menambah RTH. Ini artinya bahwa ya Pemkab Buleleng terus memberikan perhatian kepada masyarakat kawasan perkotaan agar mampu memberikan fasilitas umum yang tidak hanya sekedar untuk bersenda gurau, bertamasya di tengah kota, tetapi mampu memberikan edukasi di sini. Contoh Taman Bung Karno. Ini tema edukasi juga sangat cocok karena menjadi bagian dari sejarah nasional. Saya kira pembangunan RTH di Kabupaten Buleleng ini kita terus bertambah, terus menambah luasan. Semoga nantinya berdasarkan Permendagri nomor 1 tahun 2017, nantinya penambahan RTH akan terus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tentang
penataan ruang, bahwasannya 30% memang harus ada ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Ya, nah seperti kita ketahui nih Pak, mungkin saja nih penonton kita tidak hanya dari Kabupaten Buleleng nih Pak ya, kemungkinan bisa dilihat dari Dinas Lingkungan Hidup dari kabupaten lain, kemudian pastilah. dan dari masyarakat juga dari kabupaten lain itu Pak ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih Pak, tadi kan Bapak sudah bilang bahwa RTH ini dibangun pada awalnya 2016 nih Pak, dan bisa beroperasional di tahun 2022 ini. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih Pak, sebagai edukasi juga bagi masyarakat nih, bagaimana sih perjalanan pembangunan dari RTH Bung Karno ini Pak? Iya, saya kira ini juga menjadi bagian sebuah cerita tersendiri, bahwasannya secara kronologis Taman Bung Karno ini dirancang di tahun 2015 dalam bentuk detail engineering design, dibangun dengan luasan 2 hektar dengan tanah milik Provinsi Bali. Setelah didesain, maka desain awal itu adalah Taman Bumi Banten. Jadi Taman Bumi Banten yang nantinya di sini dibangun sebuah destinasi tanaman langka upacara. Nah, seiring waktu, karena juga banyak saran dan masukan dari masyarakat, terutama tokoh-tokoh masyarakat, bahwasannya itu asal atau terahnya Bung Karno itu ada dari Buleleng, tepatnya di Balai Agung. Atas saran dan masukan tersebut, diharapkan dibangunlah sebuah patung Bung Karno dengan harapan mengingat jasa Bung Karno itu cukup besar buat rakyat Indonesia. Atas saran dan masukan tersebut, maka desain awal tersebut direview lagi. Nah, tentu hasil review ini di tahun 2016 itu diselesaikan. Setelah itu dibangunlah penataan kawasan ini 2 hektar dengan tidak merubah kontur yang ada. Jadi konturnya sesuai dengan kontur awal, bahwa ini tempat dulu namanya Balai Benih Hortikultura, dan nantinya ini mulai dibangun di tahun 2017. Jadi tahun 2016 itu baru penataan kawasan. Jadi landscape-nya baru ditata, ditambah lagi di depan sudah mulai ditata, mulai parkiran ditata. Yang kedua, setelah itu di tahun 2017 mulai dibangun juga beberapa lokus, dari kios dibangun, terus juga pondasi-pondasi awal dibangun, walaupun dengan keterbatasan, tetapi niat Pemkab Buleleng ingin membangun secara bertahap. Jadi tidak ada hal yang memang dibuat lamban, enggak, karena ini memang bertahap. Jadi sesuai dengan landscape-nya yang ada. Berlanjut tahun 2019, tahun 2020, atas kemampuan daerah, ya tentu juga karena ini menggunakan APBD, tentu juga sangat terasa ritme pembangunan yang memang sangat terbatas. Ini juga dilakukan di beberapa dinas yang awalnya dinas kebersihan dan pertamanan, sudah itu pindah 2017 menjadi dinas perumahan, permukiman dan pertanahan. Setelah itu, setelah di tahun 2020 ke 2021 baru pindah lagi tata kelolanya di Dinas Lingkungan Hidup. Di tahun 2021 pemerintah daerah melalui sumber dana BKK, jadi Provinsi Bali, bisa terselesaikan patung dan stand singa dan juga beberapa bangunan lain, termasuk jogging track-nya di tahun 2021. Maka di tahun 2022 awal itu diresmikan oleh Bapak Gubernur, tepatnya di bulan Maret, bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Singaraja. Saya kira kronologis ini, cerita ini akan terus kami kenang, karena
kebetulan saya secara pribadi itu mengikuti dari sejak awal. Saya kira sebuah tahapan pembangunan yang memang direncanakan sejak awal, bahwasannya ini terus bertahap. Termasuk sampai hari ini pun kita berharap apabila nanti Pemka Buleleng memiliki anggaran yang cukup untuk menata kelola lagi tempat ini masih dalam tahap juga penambahan bangunan yang nantinya akan memperindah dan mempercantik tempat ini. Dan ini memang menjadi kebanggaan masyarakat Buleleng Ya, sekarang sekali. ini. Ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Pak, perjalanan kan panjang nih Pak, sampai akhirnya di peresmiannya di awal tahun 2022 ini Pak ya, dari Dinas Lingkungan Hidup juga berkontribusi kan gitu jadinya Pak ya. Nah, untuk di tahun awal ini kan sudah ada capaian nih Pak terkait dengan RTH Bung Karno nih. Dan saya juga dapat membaca nih Pak terkait dengan RTH juga kebetulan di Wana Asri nih Pak, kemarin sempat ada penilaian dari kementerian. Bisa diceritakan sedikit nggak Pak terkait apa itu penilaiannya itu Pak? Iya, sebuah kota yang layak untuk anak juga dimungkinkan di Kabupaten Buleleng. Hasil asesmen dari sebuah organisasi termasuk juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, bahwasannya kawasan Kota Singaraja ini membutuhkan tempat bermain yang memang layak untuk anak. Nah, maka dari itu kita sodorkan Taman Yuwana Asri sebagai destinasi tempat bermain anak. Jadi menjadi sebuah ruang bermain ramah anak, RBRA. Ini tentu sangat memberikan ruang di mana anak-anak yang selama ini atau sekarang ini asik dengan gadgetnya. Betul sekali, Pak. Nah, ini kita berikan ruang di sana, ada tempat bermain, dan tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang memang kita berikan secara gratis, tidak dipungut biaya. Nah, ini menjadikan penilaian oleh kementerian kami dicalonkan sebagai sebagai ruang bermain ramah anak di tahun 2022. Nah, tentu masyarakat bisa menilai apakah ini layak dan tidak. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasannya ketika kita berbicara tentang destinasi atau tempat, saya kira masyarakat bisa menilai. Dan kunjungan di sana memang kunjungan kebanyakan anak-anak. Jadi ibu bersama bapak nongkrong dan anaknya bermain. Jadi cukup mengasihkan, cukup menenangkan buat orang tua yang kira-kira tidak menginginkan juga anaknya terus main gadget. Jadi di sanalah anak-anak bisa berapresiasi atau bisa bersosialisasi dengan lingkungan anak di sana. Banyak anak yang bermain di sana tidak hanya di sekolah formal seperti PAUD, TK, tetapi Pemka Buleleng sudah menyiapkan ruang ramah anak. Jadi saya kira Taman Yuwana Asri menjadi taman yang sangat layak untuk bisa dikunjungi oleh masyarakat yang memang memiliki anak-anak kecil. Saya kira penilaian dari pusat menjadi bagian motivasi kami untuk terus berbenah. Ketika nanti ada hal-hal yang kurang di Kabupaten Buleleng ini, maka kamilah yang memang harus cepat mengapresiasi keinginan masyarakat. Ya, baik Pak. Tadi sudah sampaikan nih Pak, di RTH Yuwana Asri itu kan lebih ke anak-anak nih Pak ya, sama keluarga gitu. Nah, seperti yang kita lihat nih Pak, ada panggung yang megah sekali di RTH Bung Karno nih Pak. Nah, untuk setelah diresmikannya RTH Bung Karno nih Pak, kegiatan apa aja sih yang bisa masyarakat lakukan di RTH Bung Karno ini Pak? Waduh, kegiatannya banyak. Banyak Pak ya. Ya, kegiatan banyak. Ya, kami punya personil yang tentu juga sangat sigap memberikan informasi. Baik, kalau kita berbicara edukasi sejarah nasional di sini ada. Terus juga tempat ini juga tempat salah satu
tempat untuk berolahraga jogging Iya, track. jogging track ada Pak ya. Jadi kalau jogging track ini sangat bagus sekali, cepat bisa keluar keringat karena luasannya 2 hektar. Jadi keliling satu kali aja sudah 2 hektar Lumayan jalan. Pak ya. Ya. Terus kita juga menjadi tempat bersosialisasi. Jadi sosial budaya dan ekonominya nyambung di sini. Orang mau ngobrol-ngobrol tentang bisnis-bisnis kecil gitu, UKM itu Nyaman suasananya sih Pak ya. sudah ada di sini, dan kita juga membuka ruang kios yang itu bagian dari UKM kita di Buleleng. Jadi sobeannya Buleleng lah itu, hasil kerajinan Buleleng, hasil olahan Buleleng. Nah, tidak juga bisa dipungkiri bahwa tempat ini juga digunakan sebagai tempat budaya. Jadi salah satunya bagaimana kita tetap melaksanakan upaya-upaya pelestarian. Ini tentu harus bersinergi. Bersinergi dengan OPD atau dinas lingkup Pemkab Buleleng untuk menjamin eksistensi dari bagaimana kita bisa mempertahankan budaya luhur kita. Nah, salah satu adalah banyak komunitas seni, baik seni tari, seni suara, seni gamelan, termasuk juga pernah di sini gabung dengan seni lukis di sini. Nah, tepatnya pada saat Pak Gubernur langsung lukisan dibuat. Saya kira ini menjadi bagian dari sinergisitas Dinas Kebudayaan dengan komunitas seninya untuk terus memberikan apresiasi dengan tempat ini. Di mana setiap hari Sabtu, jadi malam Minggu, jadi di sini dipentaskan sebuah apresiasi seni. Apresiasi seni ini dirancang betul untuk tidak hanya sekedar bagaimana mengupayakan pelestarian seni budaya, tetapi juga membangun rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan atas komunitas masyarakat Buleleng. Jadi orang berkumpul di sini tidak hanya sekedar melihat apresiasi seni, tetapi juga mampu memberikan warna atas kesibukan, atas keruwetan ada di tengah-tengah kota. Jadi sehingga di sini tuh masyarakat bisa tersenyum, bisa bicara, bisa ketawa ngakak gitu loh. Ketika ini lelucon di sini ditampilkan. Jadi ya tentu ini juga menjadi bagian yang sangat kita harapkan dari semenjak kita merancang bangun Taman Bung Karno ini sampai sekarang. Kita sangat berharap bahwa tempat ini harus terus digerakkan, dan kami selaku Dinas Lingkungan yang mengelola tempat ini tentu banyak-banyak berterima kasih kepada OPD, khususnya Dinas Kebudayaan yang terus mengapresiasi kegiatan seni dan budaya ini. Jadi tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas, tetapi hampir semua lingkup Pemkab Buleleng itu juga memberikan warna di sini. Dari bagaimana menata arus transportasi misalnya supaya tidak macet, bagaimana mengatur parkirnya supaya juga tidak numpuk, supaya tertata dengan rapi, bagaimana juga mengamankan situasi ini bersinergi dengan Polres, dengan Pol PP. Saya kira Taman Bung Karno ini tata kelola manajemennya betul-betul dirancang sedemikian rupa supaya taman ini tetap memiliki keaslian tersendiri, ditambah lagi dengan sosial budayanya itu. Maka apresiasi seni yang dibuat ini sebuah pembelajaran atas event yang dilaksanakan di tiap hari Sabtu atau Minggu, setiap minggu. Jadi saya kira kita banyak belajar di sini. Maka ruang ini adalah ruang milik masyarakat. Ruang ini adalah ruang publik yang kira-kira masyarakat boleh berapresiasi di sini. Jadi boleh melakukan aktivitas yang tentu di dalam kerangka budaya yang adiluhur yang kita punya di Buleleng.
Nah, dari yang tadi kita sampaikan nih Pak, terkait dengan capaian di LH nih, terkait di bidang RTH nih, pengelolaan Iya. RTH Pak ya. Nah, di bidang lain nih Pak, contohnya di persampahan, seperti yang Bapak bilang tadi, menjadi isu yang sangat banyak nih dibicarakan di masyarakat. Apabila kita berkaitan dengan LH, pasti udah masalah sampah gitu kan Pak ya. Nah, di bidang persampahan nih Pak, inovasi atau capaian apa yang dilakukan dari LH di tahun 2022 ini Pak? Misalnya terkait dengan penanganan sampah anorganik gitu Pak. Iya, iya. Iya. Ketika kita berbicara tentang persampahan, Iya. yang tersirat terbersit kita itu adalah kebersihan. Iya betul. Jadi nilai tatanan norma, nilai sosial budaya akan hancur berkeping-keping ketika ya kebersihan tidak ada di Iya. tengah-tengah fasilitas umum yang ada. Memang berbicara persampahan tentu ada dua kegiatan pokok yang harus tetap eksis dan menjadi prioritas di sana. Iya. Satu adalah bagaimana penanganan persampahan. Jadi kalau kita berbicara penanganan sampah adalah sampah yang ada di kawasan perkotaan ini dikumpulin atau dibersihkan oleh tenaga personil kita yang jumlahnya kurang lebih 881 orang itu mengumpulin sampah pagi-pagi. Setelah sampah dikumpul, maka sampah diangkut, dikumpulin di TPS, setelah itu diangkut ke TPA. Menjadi catatan kami adalah ketika sampah diangkut ke TPA adalah sampah residu. Betul. Nah, jangan lupa ini menjadi tanggung jawab clear itu pemerintah. Iya. Tetapi sebelum diangkut ke TPA, itu di sana ada proses pengurangan sampah. Proses pengurangan sampah, ini ada kegiatan pengurangan sampah. Nah, kegiatan ini sangat-sangat mestinya didukung oleh sebuah kreativitas. Bahkan itu menjadi bagian dari inovasi. Iya. Nah, gitu. Iya. Jadi kreativitas ini sangat mendukung kegiatan pengurangan sampah. Iya. Karena timbunan sampah itu bisa berkurang dari proses pengurangan sampah ini. Nah, pengurangan sampah ini kita lakukan melalui ada sebuah organisasi yang kira-kira mampu mengolah atau menata kelola sampah anorganik dalam bentuk bank sampah unit. Ini sudah terbentuk baik mulai desa, kecamatan, terus sekolah, terus semua OPD di Buleleng itu sudah membangun bank sampah unit. Nah, kami Dinas Lingkungan Hidup tidak juga kalah. Jadi hampir di semua lini ada bank sampah. Jadi teman-teman yang di pengangkutan sampah itu namanya bank sampah angsa gitu. Nah, terus kami juga di internal kami di struktural juga kami juga bank sampah Bima. Nah, jadi punya Bimarsik gitu. Jadi setiap hari Jumat kami bawa sampah plastik, kami kumpulin di sana. Nah, ini sebuah unit manajemen tentang bagaimana mengelola sampah, mengurangi sampah anorganik supaya tidak terkumpul di TPA. Nah, yang kedua, kami juga membangun sebuah bank sampah induk di sini supaya bank sampah unit itu dikumpulin. Iya, tercover di BSI. Iya, BSI. Nah, itu. Yang kedua adalah membangun sebuah kreativitas dengan membuat ekoenzim, terus maggot, terus juga tidak kalah pentingnya adalah membangun sebuah proses bagaimana sampah organik yang ada di kawasan perkotaan ini, jadi ranting daun yang jatuh di kawasan perkotaan ini, karena kita juga punya turus jalan, punya juga taman boulevard, taman pelajakan, ini juga menghasilkan sampah, tapi sampahnya tidak jelek. Ini sampah organik. Apabila diproses menjadi sebuah atau diproses secara composting, jadi dibuat kompos dengan penambahan mulase, itu outputnya nanti adalah berupa pupuk organik. Ini bisa dimanfaatkan, bahkan ini bisa dijual. Betul. Jadi tidak sampah anorganik saja bisa dijual menjadi sebuah proses produk sirkulan, tetapi sampah organik pun
Ada nilai dibuat ekonomisnya menjadi gitu, Pak, ya? menjadi nilai ekonomis Iya. dalam bentuk pupuk. Nah, hal ini menjadikan program persampahan atau kebersihan ini menjadi menarik. Iya, betul. Dan ini juga kami lakukan edukasi-edukasi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan norma-norma hukum, baik undang-undangnya, PP-nya, terus peraturan daerahnya, Ya. baik provinsi maupun kabupaten, ada peraturan gubernurnya yang Ya. sekarang terus didengungkan. Jadi meminimalis penggunaan plastik misalnya, jadi peraturan gubernur 97-nya gitu. Terus ada juga peraturan gubernur 47-nya. Saya kira pemerintah tidak hanya sekedar mewacanakan, tetapi memberikan payung, memberikan batasan, memberikan arah, tentu dengan harapan bahwa kembali lagi mindset masyarakat, jadi pemahaman masyarakat, perilaku masyarakat itu terus didorong untuk menjaga kebersihan, untuk menuju keasrian, keasrian sebuah kawasan. Jadi saya kira kami di Dinas Lingkungan Hidup dengan personil yang tidak sedikit, jadi kan membutuhkan anggaran yang banyak ini. Bu Leleng mampu untuk itu, saya bangga gitu. Meyakinkan bahwa masyarakat Buleleng ini hidupnya bersih, jamin bahwa di tengah-tengah kota tidak ada sampah yang numpuk, tidak ada bau busuk akibat sampah. Maka kami Dinas Lingkungan Hidup mengoperasionalkan sebanyak 27 truk untuk sekedar mengangkut sampah. Itu satu. Yang kedua, kami juga mengoperasionalkan ada 9 truk untuk penyiraman. Dan kami punya roda 4 untuk unit gerak cepat. Jadi kalau ada sampah yang terkumpul atau ada di tengah jalan dan yang waktu pembuangan sampahnya itu tidak tepat, maka unit inilah yang bergerak. Langsung bergerak, langsung ke lapangan itu, Pak, ya? Ada juga roda 3 yang mengambil sampah yang kira-kira roda 6, roda 4 tidak bisa masuk, maka roda 3 yang masuk. Ini bagian dari tata kelola manajemen persampahan kami di Dinas Lingkungan Hidup dengan dengan keikhlasan hati kami bekerja, tentu atas arahan pimpinan dalam hal ini. Di tahun ini kita dipimpin oleh PJ Bupati, dan arahan Pak PJ Bupati juga cukup jelas bahwasannya kawasan Kota Singaraja harus terjamin kebersihannya. Saya kira ini menjadi tantangan tersendiri, komitmen tersendiri untuk menjaga kebersihan di kawasan perkotaan. Ya, tadi Bapak sudah sampaikan nih, Pak, terkait dengan untuk sampah anorganiknya ada BSI kan, Pak, ya. Nah, untuk yang organik nih, Pak, banyak nih masyarakat yang tak lihat nih, ada apa sih sebenarnya di depan Pertamina itu, Pak, yang di Gajah Mada. Nah, itu kan salah satu juga dari LH itu, Pak. Bisa diceritakan sedikit nih, Pak, dari apa sih kegiatan itu gitu? Iya, kita membuat sebuah tempat di mana ada ruang untuk memberikan edukasi. Jadi orang-orang atau personil DLH jangan pinter wacana, jangan pinter ngomong gitu. Karena apa? Karena masyarakat sekarang tidak bodoh. Masyarakat sekarang udah pinter dan cerdas lagi. Maka yang kita ingin tunjukkan adalah hasil karya. Yang kita ingin tunjukkan ini loh contohnya itu. Nah, ininya, Pak, ya. Supaya masyarakat bisa berpikir bahwa saya memiliki Pemkab Buleleng dengan Dinas Lingkungan Hidupnya, apakah layak dinas itu saya gugu dan tiru? Betul. Nah, maka dari itu kami Dinas Lingkungan Hidup membangun sebuah tempat edukasi buat masyarakat yang kami beri nama adalah Singaraja Smart Agro City. Dengan maksud adalah bagaimana masyarakat Buleleng di kawasan perkotaan ini berpikir cerdas untuk menata kelola persampahannya. Bagaimana sampah organik bisa diproses dengan composting dan bisa memberikan kontribusi terhadap tanah. Nah, maka kami buat sebuah tempat itu menjadi proses edukasi di mana sampah organik yang
dicincang, Iya. terus dikomposting, sudah itu menjadi pupuk, maka pupuk itu dimanfaatkan untuk menanam sayur. Iya, langsung diaplikasikan ya Pak ya. di Iya, sana. artinya apa? Artinya kita tidak hanya sekedar bicara, Pak, gunakanlah pupuk organik supaya bla 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 bla. Iya. Nah, masyarakat di sana sudah langsung bisa Lihat. memperhatikan, mempraktekkan, bahkan menanam dan memetik. Langsung memetik langsung nih iya. Pak di SSA Pak Kalau ya. mau silahkan masak di sana. Iya. Saya kira kami akan fasilitasi itu, dan juga kami memang sudah rancang betul supaya masyarakat tidak jauh-jauh untuk belajar tentang bagaimana tata kelola persampahan. Iya. Saya kira ini juga mendapatkan apresiasi positif dari pimpinan, dan bahkan banyak juga menggali permasalahan persampahan yang ada di sana. Saya kira kita tentu mestinya lebih bijak di dalam rangka mengelola persampahan ini. Jangan sampah dianggap sebuah masalah, tetapi sampah itu adalah peluang. Tentu ada tantangan yang untuk bisa menjadikan sampah itu memberi rezeki buat Iya. kita. Nah, tadi sudah teman-teman udah lihat nih dari sampah anorganiknya ada BSU Pak ya. Jadi masyarakat nih yang punya BSU bisa kerjasama sama BSI nih Iyalah, Pak. Iya, iyalah. dan kemudian untuk penanganan sampah yang organiknya ada SSA. Kemudian jadi teman-teman yang ada di sekitaran Kabupaten Buleleng nih, terutama perkotaan nih Pak ya, bisa mampir gitu ke SSA kan Pak ya. Langsung. Kita terbuka. Iya. pintunya itu nggak pernah ditutup. Iya, Nah, ada terbuka. gemboknya, Iya. silahkan mampir, bahkan boleh secara gratis petik langsung untuk sekedar mencicipi atau membuat masakan di sana boleh. Oh iya. Nah, tadi kita sudah bahas nih Pak terkait dengan capaian di ruang terbuka hijau, kemudian juga dengan penanganan sampah. Nah, saya juga lihat nih Pak, kebetulan Instagramnya DLH dan sosial media DLH nih gencar sekali nih aktivitas kegiatan DLH semua di-upload gitu kan Pak ya. Iya. Ada penghargaan terkait dengan sekolah adiwiyata Pak. Oh, iya. Nah, bisa mungkin di-share sama teman-teman nih Pak, apa di tahun 2022 ini penghargaan apa aja sih terkait sekolah adiwiyata itu yang diberikan gitu. Iya, kita merasa bersyukur bahwa Buleleng mengajukan 25 sekolah adiwiyata, sekolah bagaimana membangun sebuah motivasi masyarakat sekolah untuk tetap menjaga lingkungan. Itu dibangun dari anak-anak sekolah mulai SD, SMP, bahkan sampai SMA. Nah, kita mengajukan 25 sekolah. Dari 25 tersebut 24 sekolah memang ditetapkan sebagai peraih sertifikat adiwiyata tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Tidak hanya berhenti di sana, Iya. pada level nasional Buleleng juga meraih adiwiyata nasional. Iya. Ada 2 dari 4 yang kita ajukan, ada 2 sekolah di Buleleng itu mendapatkan adiwiyata nasional. Dan di Bali dari 4 sekolah itu Duanya Buleleng. Iya, bangga Gitu. sekali kita nih Iya. Pak dari warga Buleleng Dan Pak. ini tentu sebuah prestasi, bukan hanya sekedar prestasi, tetapi menjadi bagian prestasi awal di mana nantinya anak-anak didik ini di umur 17 tahun lagi kita tidak berbicara lagi tentang kebersihan. Sudah tertanam dari sejak Iya. ini gitu Pak ya. Jadi mindsetnya Iya. sudah dibangun. Bukan hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya, tetapi bagaimana memilah sampah dari sumbernya. Iya, Jadi betul. anak-anak sekolah sekarang sudah di kotanya hampir semua sekolah kok sudah dibangun bank sampah. Iya. Artinya apa? Ke depan nanti 20 tahun, 15 tahun lagi itu sudah kita tidak lagi berpikir atau tidak lagi ada slogan buanglah sampah pada tempatnya. Dilarang membuang sampah. Tidak lagi ada hal seperti itu, karena mindsetnya sudah terbangun dari sejak dini bahwa ketika kita mau membuang sampah, pertama buang sampah pada tempatnya, sudah itu pilahlah sampah Sesuai dengan sesuai jenisnya dengan gitu jenisnya. ya. Iya. Saya kira kita step by step tetapi jelas. Iya. Jadi terarah, terukur di dalam progres kerja kami. Saya kira itu. Nah, tadi sudah terkait dengan penghargaan nih Pak. Semoga juga di sekolah-sekolah yang lain juga mengikuti gitu Pak ya. Jadi Iya, iya. hampir semua sekolah bisa mencapai sekolah adiwiyata itu sendiri gitu. Oh, pasti. Iya. Nah, terus kita akan kembangkan.
Ya, dan untuk terkait dengan di era digitalisasi nih Pak, terkait informasinya lebih cepat di masyarakat nih Pak. Dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ada inovasi nggak terkait dengan sistem informasi atau digitalisasi pelayanan gitu Pak? Ya, kalau inovasi terhadap progres Iya. kerja kita itu udah banyak lah. Iya. Udah dibangun sejak dulu. Iya. Termasuk apa namanya? Ya, yang terbaru adalah Singaku misalnya kan. Apa Jadi itu, sebuah sistem yang terintegrasi yang kira-kira ketika ada permasalahan atau ketika ada unit-unit usaha yang dibangun di Kabupaten Buleleng itu dengan proses USS-nya sekarang ini terus dengan kepemilikan izin-izinnya, kalau dulu sekarang namanya persetujuan. Iya. Itu harus juga melengkapi dengan layak operasional. Nah, setelah layak operasional, maka dia setiap minimal 6 bulan sekali harus melaporkan kondisi kegiatannya. Ya. Nah, dulu kita jemput bola. Iya. Sekarang dengan sistem langsung eksis di tempat. Iya. Dan ini cukup membantu kita mengontrol unit-unit usaha yang berisiko tinggi, dan ini bisa dilihat oleh semua orang. Iya. Jadi bisa dilihat oleh sesama pengusaha. Iya. Jadi setiap orang ya masyarakat. Iya. Jadi pengusaha 1 dan 2 itu saling connect dia. Iya. Kamu belum melaporkan loh. Iya. Nah, progresnya kayak gimana? Nah, dengan adanya sistem ini tentu ya tidak hanya sekedar efektif efisien, tetapi murah. Iya. Karena tidak harus ke kota gitu. Iya, tidak harus nengok misalnya ke pejarakan sebuah unit usaha, apakah sudah sesuai enggak dengan UKL UPL-nya, apakah sudah sesuai dengan AMDAL-nya gitu. Jadi kita mengurangi biaya kos yang cukup tinggi untuk hanya sekedar cross check. Iya. Tapi dengan sistem ini kita bisa memantau kondisi realitas dari unit usaha yang dijalankan. Saya kira sebuah tatanan baru era digital, kita Dinas Lingkungan Hidup juga membangun sebuah sistem informasi yang mampu memberikan bukan hanya rasa aman, tetapi rasa nyaman, murah dan mudah. Nah, hal lain juga tidak kalah pentingnya ada brokes-brokesnya, dan ini juga semakin gencar kami lakukan agar masyarakat jangan sampai bertanya, apalagi sampai mengeluh, tetapi dia sudah terbawa dari medsos untuk kita bisa arahkan ke hal yang positif. Jadi brokes ini luar biasa gininya, luar biasa memberi manfaat. Sebuah tata kelola, tata kerja bukan hanya output yang diinginkan, tetapi benefitnya memberi manfaat lah. Maka dari itu saya selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup sangat berharap semua masyarakat, staf personil Dinas Lingkungan Hidup ini harus mampu membangun sebuah kreativitas. Nah, kreativitas ini dibangun dari daya khayal, dari daya imajinasi seluruh personil, dan nantinya akan menjadi sebuah inovasi-inovasi. Nah, dari kegiatan yang sudah disampaikan tadi Pak, kemudian capaian, inovasi nih Pak, harapan di tahun 2023 nih Pak, kan lagi sebentar nih sudah berganti tahun nih Pak. Dari LH apa sih harapannya Pak? Ya, karena kami ini adalah birokrat, jadi sebuah birokrasi menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan. Tentu harapannya adalah bagaimana bisa memberikan rasa kenyamanan, baik itu kebersihannya, baik itu keasriannya. Karena Dinas Lingkungan Hidup adalah sebuah dinas yang memiliki ruang kerja yang cukup luas. Jadi ruang kerja nyegare gunung, ruang kerja dari hulu ke hilir. Jadi kalau ngomongin danau, gunung, daratan, sungai, sampai ke lautan, saya kira ini menjadi sebuah
penyemangat tersendiri ketika masyarakatnya juga memberikan respon positif. Iya. Ketika masyarakatnya juga memberi motivasi untuk kami bisa bekerja. Ya, oleh karena itu maka harapannya adalah bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa kami ada di tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Tidak lebih daripada itu, karena kalau kita berbicara birokrat, tentu kami ini seorang staf yang siap ditugaskan untuk bersama-sama membangun Buleleng. Betul sekali. Nah, kita sudah banyak nih cerita nih Pak. Kita juga terkait dengan kegiatan, capaian, kemudian harapan nih, semoga di tahun 2023 bisa tercapai itu harapannya Pak ya. Nah, kalau kita bicara berkaitan dengan hal di semua kegiatan ini kayaknya bisa sampai besok gitu kita di sini nih Pak ya. Jadi mungkin saya kira itulah DNA gitu kan. Kita berkaitan lingkungan banyak sekali yang harus dibahas kan gitu Pak ya. Semoga dari yang kita sampaikan tadi ini bisa menggambarkan capaian di LH di tahun 2022 ini. Terima kasih Bapak atas waktunya ini. Pasti Bapak sangat sibuk dan menyempatkan waktu dalam acara Bincas kali ini Pak ya. Baik teman-teman, di episode Bincas kali ini sudah seperti yang telah sampaikan tadi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya untuk kelestarian lingkungan. Ya, demikian tadi yang disampaikan dari Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Semoga harapan di tahun 2023 dapat tercapai. Dan demikian kita juga dari tim yang hadir di sini dengan acara Bincas kali ini. Semoga kita di kedepannya dapat bertemu lagi dengan tema dan narasumber menarik lainnya. Sampai jumpa.